Let me prepare the material first. Okay. Okay. While we are waiting, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How was the day? Alhamdulillah. Good. Okay. I'm fine too. Thank you. Okay. So who doesn't come today? Siapa yang nggak hadir hari ini? Elvara, why? Oh, she's getting sick. Okay. Can I get the letter, please? Letter. Okay. 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 This is Elvara. All right. Okay. Who else? Denoina, why? Why she's permit? Kenapa izin apa? Agenda, oke. Okay. Then siapa yang dititipkan suratnya? Ada? Tidak ada. Oke. Okay. I'll talk to her later ya. Oke. Okay. Karena kita bersembilan sekarang. Oke. Okay. Okay. Ya. What is our last material? Who still remember? Okay, descriptive text. Okay, ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I will check your memory about our last meeting tentang pertemuan yang lalu. Apakah anak-anak masih ingat ya? Siap-siap ya. Okay. So now, what is the definition about descriptive text? Aida, please. Untuk mendeskripsikan suatu benda atau seseorang. Good. Give applause for Aida. Okay. Then apa saja generic structure dari descriptive text? Forget ma'am, I am ma'am. Can you help me to answer? Who still remember? Okay, Effie, good. Please. Identification and description. Identification and description. Okay. Thank you, Effie. So I assume that you guys have remember well. Okay. Alhamdulillah. Yeah. Today we will learn about narrative text. Narrative text. Apa itu narrative text? Dongeng ya, Miss ya. Dongeng. Good. Another one? Another option? Cerita rakyat, ada lagi? Fiction, story, atau fiction itu apa sih? Fiksi. Fiksi atau tidak nyata. Tidak nyata. I lost my cursor. Okay. Okay, thank you. Thank you, Tanagung. Yeah, narrative text. Okay. Okay, narrative text. Narrative text itu adalah definisinya kalau di sini kita bisa lihat narrative text adalah cerita fiksi atau cerita karangan dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Oke. Jadi dalam pembelajaran ini kita harus mengetahui tentang definisi dari narrative text, kemudian tujuan dari narrative text, generic structure, dan contohnya. Kita harus bisa mengidentifikasi apa yang ada di narrative text. Oke. The next, what is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari narrative text? Untuk menghibur pembaca. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam definisinya, cerita fiksi yang dibuat untuk menghibur pembaca, to entertain the reader. Nah, yang mana cerita tersebut berurutan dan mengarah ke suatu klimaks dan akhirnya menemukan
penyelesaian. Oke, good. Oke, then let's move to generic structure. Dalam narrative text ada 3 generic structure. Yang pertama adalah orientation. Good. Oke, orientation. Apa yang anak-anak terlintas di pikiran ketika mendengar kata orientation? Pengenalan. Oke, pengenalan tentang apa kalau di dalam cerita? Tokoh. Terus kemudian latar. Oke, ada 3 settings atau latar ya. Apa saja? Waktu, tempat, dan suasana atau situasi. Oke. Selanjutnya ini ada yang di bagian tengah adalah konflik. Konflik adalah permasalahan dari suatu cerita. Nah, ini biasanya begin setelah orientation dan berada di tengah-tengah cerita. Dalam konflik ini sendiri ada 2 bagian. Yang pertama event. Yang kedua klimaks. Event itu awal mula dari sebuah masalah. Meanwhile, the climax adalah puncak dari masalah itu sendiri. Oke. Ketika ada sebuah masalah pasti ada sebuah resolusi, atau ketika ada permasalahan pasti ada pemecahannya atau jalan keluarnya. Nah, resolution inilah bagian di mana masalah terpecahkan atau terselesaikan. Nah, Ibu mau tunjukkan grafik dari sebuah story yang mana kita mulai cerita dari orientation, untuk kemudian muncullah sebuah konflik, diawali dengan event, kemudian ketika masalahnya memuncak kita sebut dengan klimaks, semakin meninggi grafiknya, dan ketika masalah terpecahkan maka grafik menurun diakhiri dengan resolution. Nah, grafik ini pada masing-masing cerita berbeda bentuknya. Ya, kadang dalam sebuah cerita ada 2 konflik atau 3 konflik atau lebih. Jadi grafiknya nggak seperti ini. Kadang tinggi, ada yang semakin tinggi lagi atau menurun dan sebagainya, itu tergantung dari ceritanya. Oke, ini hanyalah grafik dasar dari narrative text. Nah, sekarang saya mau ulangi lagi. Tadi dalam narrative text ada berapa generic structure? Ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua konflik ada berapa? Konflik ada 2. Yang pertama event, kemudian klimaks. Boleh tolong sebutkan pengertian dari event, Ilma? The definition of event. Munculnya awal masalah. Oke. Selanjutnya pengertian dari klimaks. Aida bisa tolong dijelaskan? Puncak dari masalah. Applause for Aida. Oke, and the last is resolution, akhir dari sebuah masalah. Nah, sekarang karena anak insya Allah sudah paham, mari kita analisa sebuah teks di Munmas. Boleh dilihat di LKS kalian masing-masing di halaman, kalau nggak salah, ini di halaman 29. Oke, silakan. Kita ada berapa? Coba berhitung. Tanagung, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oke. Jadi we will divide into 2 team. Tim yang pertama from Tanagung until Aida, and the second team is V until Effie. Okay. Please make a circle. Okay, everyone got your position? Okay, already. Ya, sudah dibuka halaman 29, sorry. Oke. Ya, di situ ada dongeng dengan judul Timun Mas. Nah, tolong golden cucumber. Alright. Oke, please nanti tolong diidentifikasi mana yang merupakan
orientation, mana yang merupakan konflik, mana yang merupakan resolution. Oke. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan dan mengidentifikasi. Oke. Okay, is there any difficulties? Kira-kira ada yang masih dibingungkan? In my team, there is a problem because we don't know to get the conflict in the story. Okay, thank you, Cici. So, as I told before, that the conflict usually begin after an orientation, setelah pengenalan. Nanti cerita berjalan akan muncul sebuah konflik. Nah, silakan diidentifikasi. Hi, team 2, the second team. Okay, is there any difficulties? Ini masih pengerjaan. Okay. The progress. Okay. Is the screen too small? Terlalu kecil? Oke, saya upsize dulu. Oke. Has it been clear? Okay. Or still too small? Okay. Wait. Okay, already clear. Oke. Remember ya, untuk orientation not only about the characters but also the settings. Oke. Settings ada berapa? 3. Oke. Ada settings time, place, and situation. Any difficulties? Ilma? Oke. Oh. Have you got the first part? If you wanna move to scrolling down, please tell me, okay?
I'm sorry because this is sensitive. All right. Okay, after that you can present, do a presentation, scroll. Okay, second team have you done about this? Not yet, okay. Please be patient, waiting for them a while. Okay. Have you done? Have you done? Okay, is it clear? Okay. Okay, with her joy. By the way, how many times you guys has listen about Timun Mas? Dari kecil udah sering dengar Timun Mas? Okay, so I assume you guys have understand dan udah hafal ceritanya di luar di luar kepala ya. Kalau di luar nalar itu jatuhnya tidak masuk akal ya. Oke. Even though sometimes cerita fiksi itu nggak masuk akal, tapi ya begitulah. Apa namanya? Daya pikir dan daya cipta dari seorang pengarang. Then who from orientation, kira-kira ada apa saja yang kalian dapatkan? Timun Mas and Buto Ijo. How, Rina, is there any problem? It's okay, it's okay. Okay. Is there any difficulties lagi? Di scroll down, okay. Yang second team udah selesai bagian ini? Have you gotten the point? Alright, alright. I'm proud to have genius kids like you. Oke, tadi sampai mana? Oke, on the next day. Oke, ini sudah the end of the story. Silakan orientasi bagian mana yang merupakan resolusi. Have you got it? Okay, 1 minute left, 1 minute left, 1 minute left, okay? Please discuss it well. 1 minute left. Remember, resolution adalah Hi. Okay. Hello, second team. Have you done already? Have done? Have done? Have you done?
No. Okay. Okay, thank you. So, who will come forward first? Siapa yang mau maju presentasikan pertama? Okay, please, first team, come forward. Okay. Oh, one person. Oh, it's okay. It's okay. So, there is no microphone. No. Oh, it is. The battery is okay. Okay. So, please, presentation. Do a presentation about Timunwas. Please scroll the text first, Miss ya. Sorry. Okay. Hi guys. I bring the one paper only because my LKS is broke. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan menentukan orientasi. Orientasi kami beserta tim memilih paragraf pertama. The story begins until with a child. Di sini. Ini menurut kami orientasi. Ini menurut kelompok kami. Terus untuk yang event and climax kita memilih with her joy of taking care Timunmas. And the climax is one day Buto Ijo bla 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 bla. Ya, itu klimaksnya Miss. Terus yang resolusinya, she harshly went back to her mother until happily since then till the rest of their life. Ini adalah resolusi dari kelompok 1. Oke, terima kasih guys atas perhatiannya. Terima kasih Miss. Okay, then the second team, who will present this? Okay. What? Okay, please not calling your friends with a bad name. Okay? Okay. Please be patient. Okay? Miss minta tolong scroll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 akan membacakan struktur dari paragraf yang kami pilih. Yang pertama, orientation, kami memilih dari the story begins sampai times. No. Sampai Green Giant. Oke, di sini. Oh iya, benar. Oke, benar. Dan Green Giant, Miss, Green Giant. Oke, terus kami memilih konflik. Yang pertama event, kami memilih yang Buto Ijo memberi timun. Mana? Nah, golden cucumber. Cucumber. I'm sorry. Cucumber. Oke, di situ kami memilih event. Oke, yang klimaksnya itu ya itu 7 yang si Giant Ijo minta timun dikembalikan ke dia dan ya kan? Ya di situ itu klimaksnya. Terus untuk resolutionnya timun must open the lasting no. Ya betul ya. Ya, itu sampai their life. Oke, thank you. Terima kasih. Give applause for second team. Okay. You guys have show a presentation about Temuel. So, mari kita bedah bersama-sama. Oke. Di sini orientation. Tadi orientation adalah pengenalan. Pengenalan apa saja? Tokoh, latar, situasi, waktu, dan tempat. Oke, di paragraf pertama, once upon a time. Kalau bahasa Indonesianya?
pada zaman dahulu. Oke, it means that the story berlatar Waktunya pada zaman dahulu, Mi. good, Aida. Oke, pas. Oke. There was an old widow named Bo Srini who lives by herself. Oke. Ada seorang janda bernama Mbok Srini yang hidup sendiri atau sebatang kara. Jadi pada paragraf ini, oke, Vi, please listen. Oke. Jadi di sini diperkenalkan ada tokoh yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini itu siapa sih? Seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Oke. Oke, the next. Oke. Nah, Mbok Srini itu sendiri berharap memiliki seorang keturunan yang bisa menemani dirinya hingga sampai hari tua. Oke, untuk kemudian her wish came true ketika a green giant atau buto ijo datang ke rumahnya dan memberinya seorang anak. Oke, jadi di sini dikenalkan ada tokoh lain. Ada tokoh lain bernama siapa? Buto ijo itu siapa sih? Green Giant. Raksasa yang berwarna hijau. Oke, yang mengabulkan doa dari Mbok Srini. Nah, untuk kemudian setelahnya ada tokoh lagi, pengenalan tokoh lagi. The baby Timun Mas, for she was found in the golden cucumber. Oke, jadi di sini ada tokoh ketiga yang bernama siapa itu Timun Mas? Timunas adalah anak yang dikasih oleh Green Giant. Thank you Cici. Yang keluar dari timun berwarna emas. Oke. Oke, selanjutnya. I assume you guys have understand about the orientation. Oke. Selanjutnya bagian konflik. Nah, ingat ya tadi grafiknya setelah orientation kita naik menuju event konflik. Oke, masalah dimulai ketika apa? Mbok Srini lupa tentang janjinya kepada Buto Ijo. Apa janji Buto Ijo? Oke, Vi, please. Tadi janjinya Mbok Srini ke Buto Ijo apa? Kasihkan Timun Mas ke Buto Ijo. Thank you. Oke. Disinilah awal mula masalah dimulai ketika Mbok Srini lupa dengan janjinya untuk menyerahkan Timun Mas kepada Buto Ijo. Oke. Sampai kemudian Buto Ijo datang menagih janjinya ke rumah Mbok Srini. Tapi kemudian dia mendapati bahwa Timun Mas has run away, kabur. Nah, setelah itu konflik dimulai. Masalah puncak dari masalah adalah ketika Timun Mas kejar-kejaran dengan Buto Ijo. This is not about falling in love ya. Oke, tapi pengambilan janji, penepatan janji, oke. Nah, oke, dari tadi di klimaks, oke, di puncak masalah itu ketika berkejar-kejaran dengan siapa? Buto Ijo, Timun Mas bawa apa aja? Terasi. Sebelumnya garam, jarum, dan terasi. Oke, ketika garam dilemparkan dia berubah menjadi apa? Menjadi laut. Oke, untuk kemudian yang kedua, ketika dilemparkan jarum menjadi apa? Bambu. Jadi hutan bambu. Oke, untuk kemudian konflik itu diakhiri ketika Timun Mas melemparkan terasi yang kemudian berubah menjadi lumpur panas yang menenggelamkan Buto Ijo. Nah, konflik tadi bagiannya adalah klimaksnya ketika berkejar-kejaran. Nah, bagian itu diakhiri ketika si Buto Ijo tenggelam. Nah, masalah di sini selesai. Untuk pada akhirnya Timun Mas dan Mbok Srini happily since the tale of the rest of
their life. Okay, the story ended here. Okay, alhamdulillah saya punya murid yang cerdas-cerdas, mudah memahami pelajaran. Ya, so any question? Any question about generic structure of narrative text? Ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah. Okay, so because you guys have understood, I will make sure dengan adanya homework. Okay? Okay, for the next meeting, we will learn about after that, after we kita akan mempelajari tentang kita berganti ke grammar. Kita akan membahas soal grammar yang diawali dengan simple present. Oke, good. Oke, semua wait ya. Oke, semua tujuan pembelajaran hari ini kita sudah goal ya. Yang pertama, kalian sudah memahami tentang definition. Kemudian generic structure-nya. Oke. Dan purpose-nya. Oke. So, here is the homework. Please reread and review the material. Tolong dipelajari lagi materialnya. Untuk kemudian kalian tolong cari naratif teks dan analisa generic structure seperti tadi. Tapi ini tugasnya individu. Oke. Yes? Ceritanya harus cerita yang lain, nggak boleh itu lagi. Ceritanya harus selain timun emas dan per orang tidak boleh sama. Oke? You guys understand? Boleh nanti di print dan kalian boleh coret langsung di sampingnya. Ini yang orientation yang mana, yang konflik yang mana gitu. Oke? Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada banyak kekeliruan. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.